Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2115 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal yang pertama, ayat 8 sampai ayat 19. Amsal pasal yang pertama, ayat 8 sampai ayat 19. Di bawah perikop, nasihat dan peringatan. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan perikop firman Tuhan, nasihat dan peringatan. Raja Salomo penulis Amsal ini mau memberikan nasihat serta peringatan kepada anak-anaknya dan tentunya kepada umat Tuhan, bangsa Israel, dan dalam konteks sekarang ini, gereja Tuhan, saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat nasihat dan peringatannya. Yang pertama, dengarkan nasihat orang tuamu. Amin. Selama orang tua saudara masih hidup, saudara itu masih statusnya anak. Walaupun mungkin saudara sudah berkeluarga, sudah punya cucu, saudara masih ada status di tengah keluarga anak. Kalau saudara masih punya orang tua, dengarkan nasihat mereka. Firman Tuhan ini dengan jelas berkata, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Saya tertarik dengan terjemahan versi mudah dibaca yang berkata begini, hai anakku, dengarkanlah ayahmu bila engkau ditegurnya, dan jangan abaikan ajaran dari ibumu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat orang tua terkadang memang berisi teguran. Dan kalau kita mau jujur, tidak ada satu orang pun yang senang kalau ditegur. Saudara, insting orang pada umumnya mau bebas, nggak mau ditegur. Walaupun salah, dia anggap dirinya benar. Ketika ditegur, marah. Saudara, kalau kita ditegur
oleh orang tua kita, dengarkan, jangan abaikan, dan terima teguran itu sebagai wujud cinta orang yang menegur kita. Saudara, kita belajar, Tuhan kalau mengasihi kita, Tuhan menegur kita dengan caranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan izinkan kita mengalami sakit, mengalami pergumulan ini di tengah keluarga, di dalam pekerjaan, pelayanan, dan sebagainya. Terkadang melalui peristiwa-peristiwa itu, Tuhan menyelipkan teguran-teguran kepada kita. Bukan karena Tuhan benci kita, bukan. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Makanya Tuhan menegur kita. Saudara, firman Tuhan berkata kan, barang siapa ku kasihi, dia akan kutegur dan ku hajar. Jadi kalau saudara masih ditegur oleh Tuhan melalui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan saudara, itu tanda Tuhan mengasihi saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menegur kita, dengarkan itu. Tuhan memakai hierarki di dalam keluarga, yaitu orang tua, untuk berbicara kepada kita anak-anaknya. Jadi dengarkan nasihat, didikan, ajaran dari orang tua kita. Keluaran 20 ayat 12 berkata begini, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, dari firman Tuhan ini kita dapat menangkap, kalau saudara mau umur panjang, mau diberkati Tuhan di tanah yang Tuhan berikan kepada saudara, hormati, hargai, dengarkan nasihat orang tuamu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini jelas, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya apa? Lanjut umurmu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau terus diberkati oleh Tuhan, umur panjang, melihat anak cucu, cicit saudara, hormati orang tuamu. Apa harapan orang tua kepada kita anaknya? Tentu orang tua mengharapkan anak sukses, takut Tuhan, rendah hati. Hanya itu keinginan orang tua dalam setiap doa mereka. Makanya sudah perhatikan, ketika orang ditanya, anaknya ulang tahun ditanya orang tuanya, apa harapannya untuk anak-anaknya? Pasti 3 ini yang dia sebutkan. Umur panjang, sukses, rajin beribadah atau takut Tuhan, dan tetap rendah hati. Amin. Saudara, saya percaya semua orang tua menginginkan anaknya sukses, umur panjang, takut akan Tuhan, hidup rendah hati. Walaupun sudah diberkati, tetap rendah hati. Itu harapan. Itu cita-cita, keinginan semua orang tua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang tua kita selalu mendoakan kita anak-anaknya semua yang baik. Makanya ketika mereka membimbing saudara, ketika saudara ada di jalan yang salah, orang tuamu itu lebih berpengalaman, saudara. Orang tuamu pernah muda, sama seperti saudara yang masih muda. Satu hal yang saudara belum tua, sama seperti orang tua saudara. Jadi saudara dengarkan nasihat mereka, karena mereka makan garam, banyak pengalaman hidup yang mereka alami. Makanya mereka sangat-sangat paham. Ketika saudara sudah mulai hidup nggak benar, mereka mulai menegur kita. Saudara, orang tuamu suka kalau saudara berhasil. Orang tuamu tidak suka kalau saudara itu jatuh dalam dosa. Saudara dihukum karena kesalahan saudara. Orang tuamu pasti sedih, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mendengarkan semua ajaran, didikan, nasihat orang tua kita, supaya kita diberkati Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 9. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Haleluya. Artinya apa? Saudara
yang menghormati orang tua, saudara akan diberikan mahkota. Amin. Karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu itu bicara mahkota. Saudara akan mendapat penghormatan. Saudara lihat, suatu kalung bagi lehermu. Itu merupakan penghargaan. Tuhan akan memberikan saudara penghormatan serta penghargaan ketika saudara menghormati orang tuamu. Haleluya. Saudara yang menghormati orang tua, saya percaya Tuhan akan memberkati saudara sesuai dengan apa kata firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hormati, hargai, dengarkan nasihat orang tuamu. Yang kedua, jaga dirimu supaya tetap hidup dalam kekudusan, tidak tercemar dengan dosa. Saudara dapat melihat di ayat 10 sampai ayat 14. Di sana diceritakan, saudara, kalau ada orang berdosa mengajak, membujuk kita untuk melakukan hal-hal dosa, jangan lakukan, jangan turuti mereka. Karena itu akan membuat kita berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mudah dipengaruhi. Kita, anak-anak Tuhan, yang hidup dalam terang Tuhan, harusnya kita menjadi terang, mempengaruhi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Jangan sebaliknya. Tapi kenyataannya banyak orang Kristen yang hidupnya jadi gelap. Lihat temannya yang hidup dalam terang Tuhan, mereka apa? Padamkan api teman mereka yang hidup dalam terang Tuhan. Sehingga yang tadinya terang jadi gelap, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita itu mempengaruhi orang lain yang ada di sekitar kita. Harus jadi terang Kristus. Sehingga orang-orang yang hidup dalam kegelapan, mereka beralih menjadi anak-anak terang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mempengaruhi orang lain, bukan dipengaruhi. Jangan bergaul dengan orang yang hidup dalam dosa. Saudara yang hidup polos, hidup benar, karena pergaulan saudara orang-orang yang memakai narkoba, lama-lama saudara, karena pergaulan itu akhirnya jadi pengguna narkoba. Jadi Pablo Escobar, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengawasi pergaulan kita. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah bilang begini, kita itu bisa sukses dengan siapa kita bergaul. Circle kita siapa? Kalau circle saudara pencuri, copet, orang-orang yang hidup dalam dosa judi, pengguna narkoba, saudara akhirnya apa saudara? Karena circle saudara seperti itu, lama-lama saudara seperti mereka. Dengar baik, saudara harus membangun circle atau teman-teman pergaulan saudara, pastikan mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, kalau orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan, di saat saudara jatuh, saudara akan dipegang teman-teman saudara untuk bangkit kembali, berdiri, bersemangat. Tapi kalau saudara pergaulan saudara, orang-orang gak benar saudara, di saat saudara terjatuh, saudara akan makin masuk dalam lembah kejahatan itu, lembah dosa itu. Bukannya diangkat, malah semakin tenggelam. Makanya pastikan saudara, pergaulan saudara, circle saudara, orang-orang yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Sehingga di saat saudara terjatuh, ada yang menguatkan, memotivasi saudara untuk terus bangkit di dalam Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara saudara, ya sudah kadung Pak Pendeta, pergaulan saya dari kecil orang-orang seperti ini. Minimal saudara tidak terprovokasi dengan kehidupan mereka. Saudara harus memenangkan orang-orang yang hidup dalam dosa, supaya mereka mengenal Tuhan, sehingga mereka diselamatkan karena mereka menerima Tuhan Yesus, menerima baptisan, percaya sungguh kepada Tuhan dengan iman, mereka diselamatkan. Jangan sampai kita yang dipengaruhi.
biarlah terangmu terus menyala-nyala di antara kegelapan, sehingga orang-orang yang hidup dalam kegelapan itu datang kepada terang Kristus yang menyala dalam kehidupan kita. Jadi dengar baik, jangan mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang hidup dalam dosa. Saudara harus berdampak. Saudara harus memancarkan terang Kristus, supaya orang-orang yang hidup dalam kegelapan, mereka beralih hidup dalam terang Tuhan. Yang ketiga, saudara, jangan serakah. Saudara perhatikan ayat 19. Demikianlah pengalaman setiap orang yang apa? Loba. Loba itu apa? Serakah. Serakah akan keuntungan gelap yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Saudara, belakangan ini sedang viral, saudara, di mana ada orang yang berkomplot, saudara, untuk mencuri uang negara 217 triliun. Kita dengarnya kaget sekali, saudara. 217 triliun. Saudara, kita ingat dulu Edi Tansil, dia korupsi cuma 1,243 triliun, saudara. Itu sudah sangat-sangat menghebohkan Indonesia pada saat itu, dan menganggap itu jumlah yang sangat banyak. Ini korupsi 217 triliun. Saudara lihat, akhir-akhir ini banyak sekali orang yang serakah, yang loba. Mereka memakai segala macam cara, bagaimana caranya supaya cepat kaya. Bagaimana mereka supaya mereka hidup mewah dengan cara-cara yang jahat. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, orang yang serakah, mereka mendapat keuntungan gelap. Mereka mendapatkan sekarang besar, jumlahnya begitu banyak, hidup mereka berubah drastis, bisa punya segalanya, tetapi firman Tuhan ini katakan itu keuntungan gelap. Kalau kita belajar tentang kegelapan, nah ini dari setan ini, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara korupsi, lalu saudara memberikan persembahan persepuluhan, itu dari setan itu, saudara. Saudara membantu gereja Tuhan, tapi dari hasil-hasil yang nggak benar, dari hasil jual narkoba, dari hasil jual diri, dari hasil curi, lalu saudara bawa kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tidak menerima persembahan-persembahan seperti itu. Tuhan tidak menghendaki. Banyak orang kan menganggap bahwa ketika saya memberi persembahan, Tuhan berkati saya. Tuhan masa mau memberkati? Saudara yang hidup jual narkoba, saudara rajin memberi perpuluhan, memberikan donasi untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak akan berkati hidupmu. Karena saudara mendapat keuntungan dari kegelapan. Masa Tuhan mau memberkati pemberian dari pelacur? Masa Tuhan mau memberkati saudara yang memberikan persembahan dari hasil curi dan sebagainya? Saudara, dengar baik. Segala hal yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak benar, itu pasti Tuhan tidak akan berkati. Saudara, jangan loba, hiduplah apa adanya. Kalau memang gajimu kecil, Tuhan pasti akan pelihara saudara selama saudara hidup dalam kejujuran, integritas. Tuhan yang bertanggung jawab akan hidupmu. Tuhan yang akan menyediakan segala apa yang saudara butuhkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan serakah. Tuhan memberkati orang-orang yang hidupnya, jalannya lurus, jujur, berintegritas, hidup mereka pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, saudara, dengarkanlah nasihat orang tuamu. Jangan abaikan mereka. Karena saudara diberkati atau tidak, itu tergantung bagaimana saudara memperlakukan orang tua saudara. Saudara dengarkan mereka, maka Tuhan akan memberkati saudara. Amin.
Yang kedua, kita belajar jaga dirimu supaya tidak tercemar dengan dosa. Saudara, hati-hati dengan pergaulan. Jangan sampai saudara gara-gara salah pergaulan akhirnya tercemar, jatuh dalam dosa. Hati-hati. Dan yang ketiga, jangan serakah. Kalau memang itu rezeki saudara, terima dengan ungkapan syukur. Saudara, saya belajar satu hal. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan orang, dan dia berkata begini, ya, saya tidak pernah menghalangi berkat untuk orang lain. Karena saya percaya, Pak Pendeta, kalau saya menghalangi berkat untuk orang lain, maka saya juga akan seret. Berkat saya juga akan tertunda. Makanya saya tidak pernah menghalangi rezeki orang lain. Saudara dengar baik. Jangan pernah menghalangi rezeki orang lain. Berikan, saudara. Jangan menghalangi. Supaya apa, saudara? Berkat yang Tuhan berikan kepada saudara tidak terhalang. Amin. Jangan serakah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang menegur, menasihati, dan memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa di surga mau berdoa, berkati semua pendengar, baik dalam usaha, pekerjaan, pelayanan mereka, rumah tangga mereka diberkati. Kalau mereka sedang mengalami kelemahan tubuh sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, kuasa firman melawat mereka dan memulihkan serta menyembuhkan hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang terikat dilepaskan. Kami berdoa mereka yang berduka cita diberikan penghiburan dari Tuhan. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan terus mengalir, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Semua diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain. Supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil. Untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.